Semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky. Mungkin ini ada saya memang sengaja buat dua versi, satu versi audio dan satu video. Audionya memang nanti bisa didengarkan di channel podcast saya di Ngulik. Sementara untuk video formatnya ada di channel YouTube saya. Nah, apa yang ingin saya sharing kali ini adalah mengenai ini. Kalau bagi teman-teman semua yang ada pertanyaan gini. Kalau saya nulis misalnya, ada honornya nggak sih dari nulis? Atau kalau misalnya lagi udah bikin konten YouTube, udah menghasilkan belum AdSense-nya? Nah, pada saat berkarya terutama khususnya. Nah, ini yang sebenarnya jadi banyak pertanyaan. Mungkin saya sedikit cerita. Jadi minggu lalu ada diskusi. Ya, karena ada gini. Saya bergabung di grup Telegram kursus nulis. Nah, di tim nulis ini, di grupnya lagi membahas atau heboh, ada salah satu media online yang cukup terkenal untuk lebih tepatnya meluncurkan aturan atau kebijakan baru di tahun ini bagi penulis-penulis yang tulisannya ditayangkan di kolom opini di media tersebut tidak mendapatkan honor. Jadi istilahnya nggak ada honor lagi bagi penulis yang karyanya lolos editing atau lolos dari tim redaktur ya misalnya, akhirnya publish dan bisa dibaca oleh semua orang. Nah, kalau aturan yang baru saya sempat mendapatkannya, jadi ada honornya emang. Jadi ada honor di sana kalau memang tulisannya layak untuk dipublikasikan, dan berlaku pula kalau misalnya tulisan kita nggak layak jadi ditolak. Nah, aturan baru ini jujur aja semuanya kaget. Ada yang lebih tepatnya banyak yang kecewa. Kenapa? Karena media ini termasuk media besar dan termasuk dalam kategori seleksinya ketat. Jadi sangat sayang kalau misalnya nggak ada bentuk apresiasi istilahnya bagi para penulis yang tulisannya layak untuk dipublikasikan. Nah, di situ itu yang banyak kecewa. Nah, kalau misalnya ditanya lagi ke saya, respon saya terhadap aturan tersebut bagaimana? Nah, kira-kiranya itu gitu. Nah, ini yang mungkin saya ingin sharing pandangan saya. Kalau saya tuh punya prinsip gini. Kalau kita suka ngelakuin sesuatu, even ada benefit yang kita dapatkan dalam bentuk uang atau nggak terlalu dipeduliin. Itu prinsip yang saya anut ya istilahnya. Karena apa? Karena kalau kita ngelakuin sesuatu yang memang kita sukai, kadang hal-hal yang seperti itu sifatnya material, jadi nggak terlalu dipeduliin. Tapi pasti ada banyak skeptis. Tapi kan duit juga penting. Iya, memang penting. Tapi saya ngerasa apa? Kalau kita dalam tahapan untuk berproses dalam berkarya, mungkin sebaiknya kita agak mengesampingkan untuk hal-hal yang terkait itu. Karena apa? Kalau kita memang dalam proses berkarya, pada saat kita mulai berkarya, kita fokus di sana, jatuhnya kalau memang nggak ada duit istilahnya, kita akan berhenti karena capek.
udah capek-capek, udah bikin video bagus, tiba-tiba nggak ada duitnya. Mohon maaf. Nah itu yang mungkin banyak yang di benak semuanya itu seperti itu. Kalau bagi saya uang memang penting, tapi ada hal yang lain yang memang bagi saya itu jauh ada kepuasan. Apa itu? Jadi berkarya adalah itu lebih tepatnya kebahagiaan dari berkarya bukan datang dari hal-hal yang sifatnya material, tapi immaterial yang dalam bentuk apresiasi, kritik, termotivasi, terinfluence, bentuk say thank you kepada kita, atau views, bukan di sana tapi bentuk apresiasi. Apapun itu dalam bentuk opini, kritik, apapun itu, baik membangun atau enggak masalah. Kritik adalah bagian dari hal yang memang kadang-kadang kita perlu. Dalam berkarya pasti ada yang evaluasi, dan itu menurut saya juga penting agar kita tahu di mana posisi kita salah, agar kita bisa istilahnya apa ya, membuatnya lebih baik, ada perbaikan. Dan itu menurutku itu kebahagiaan yang mahal dari berkarya, dalam proses kita berkarya. Jadi apa ya, kemarin tuh gini, pada saat awal-awal bikin YouTube yang view-nya masih dikit pun, tapi ada yang sengaja waktu itu memang karena ngerasa terbantu nonton dari video YouTube saya soal registrasi BPOM, dan beliau terbantu dan sampai repot-repot cari Instagram, sampai nelpon, dan terakhir waktu itu di WA. Dan terima kasih atas videonya yang udah membantu pada saat di BPOM itu, registrasi BPOM. Nah ini yang jujur aja ada kepuasan batin di sana. Itu jauh melebihi perasaannya itu yang tak rasain, jauh melebihi ketika honor saya buat nulis di kolom tersebut cair. Beda banget, rasain aja nggak gitu. Seneng ketika honor kita cair, tapi ini beda hal. Meskipun view-nya saya nggak banyak, tapi apa namanya, saya nggak fokus di sana, tapi manfaat yang diperoleh, tujuan dari saya membuat channel YouTube ini adalah sharing. Orang-orang ngerasa terbantu dari apa yang saya bagikan, dan itu benar-benar feel-nya luar biasa bagi aku sendiri. Jadi apakah benefit lain itu ada gini, ketika ini waktu saya nulis artikel dan kolom opini, dan itu tayang, jujur aja perasaannya juga seneng banget, ada kepuasan batin di sana. Itu yang memang beda kalau dirasain ketika balik lagi honor kita cair, beda rasain. Jadi sebenarnya ada dua jenis orang tuh, ada yang bekerja maupun berkarya. Bekerja kita fokus pada daerah sisi material, views, gaji, dan lain-lain, honor. Tapi yang satu sisi yang lain itu lebih ke berkarya. Berkarya kita fokus pada proses dulu, nanti kita percaya proses akan membentuk kita menjadi lebih baik. Nanti bakal benefitnya akan mengikuti kalau kita sudah membuatnya secara baik. Itu adalah hasil dari proses berkarya kita yang sangat baik. Itu yang diterima. Makanya ketika saya nulis, mindsetnya apa? Saya nggak fokusnya pengen artikel saya tayang. Saya mindsetnya ke sana karena apa? Gagasan saya ingin saya sharing bagi para pembaca. Itu tujuan utamanya. Dan itu ketika bisa nyampe tayang dan pesannya masuk, dan itu udah kepuasan. Makanya kalau contoh saya buat channel YouTube atau saya posting tips dan trik nulis atau soal BPOM atau soal quality di sosial media saya, lebih kepada saya sharing apa yang ingin saya sharing apa yang saya bisa.
mudah-mudahan dapat membawa manfaat dari yang dengerin atau nonton. Nah, itu tujuan utama saya berkarya. Soal yang lain jujur aja itu lebih ke mau dapat honor atau enggak. Untuk saat ini, saat tahap awal, saya hanya ingin untuk berkarya. Berkarya berarti berproses. Jadi fokus pada manfaat yang ingin saya capai terlebih dahulu. Itu pendapat pribadi saya. Boleh setuju atau enggak terserah. Tapi poin yang bisa saya sampaikan adalah gini. Berkarya adalah kebahagiaan dari berkarya adalah bukan datang dari hal-hal material yang tadi views, honor dan lain-lain, AdSense, tapi datang dari dalam bentuk apresiasi, kritik, opini, publikasi, dan rasa terima kasih. Itu kalau nggak percaya rasain aja. Fokus membuatnya kita lebih baik aja dulu, nggak usah mikir yang lain-lain. Jadi kalau nggak ada duitnya, asalkan kita suka ngejalaninya, please do it aja, nggak usah takut. Mungkin itu yang bisa yang saya bagikan. Itu pesan yang bisa di take away bagi teman-teman semua yang nonton ataupun dengerin video kali ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.